Kasus kekerasan seksual terjadi dalam 77% universitas di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di universitas terkemuka di Jawa Tengah. Ade menjadi korban saat ia melakukan KKN di Maluku. Kasus ini hanya satu dari banyak kasus lainnya. Sebagian besar malah tidak terungkap ke publik. Mengapa ada begitu banyak kasus di Indonesia dan apa solusinya? Selama 18 bulan, Ade memperjuangkan kasusnya. Namun, ujungnya berakhir hanya dengan kesepakatan damai. Dalam salah satu wawancara media, Ade menyatakan ia merasa kalah karena pihak kampus tidak tegas menyatakan kasusnya adalah kekerasan seksual. Ade rela menyetujui kesepakatan damai karena banyak tekanan. Ade sendiri harus mengikuti proses hukum yang rumit, juga harus berkali-kali menjalani konseling. Ada banyak kasus yang memprihatinkan, namun mari kita menaruh perhatian khusus pada dua kategori berikut ini. Pertama, kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari survei, ada banyak kasus pelecehan dan pemerkosaan di universitas. Namun, minimal 67% kasus tidak pernah terlaporkan. Angka ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual. Kedua, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ada berbagai pandangan dalam agama mengenai hal ini. Ada sumber yang menyatakan jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatanginya, walau dia sedang berada di dapur. Selain itu, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi. Kenyataannya, tidak semua ajakan berhubungan berdasar kasih. Banyak yang hanya nafsu belaka, sehingga kasus pemaksaan dalam keluarga itu memang banyak terjadi. Seringkali banyak kaum wanita yang merasa tidak berdaya dan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk melindungi hak wanita. Jadi, apa solusinya? Pertama, sangat penting untuk memiliki kelompok teman yang murni yang di dalamnya berdasarkan kasih. Kedua, kita harus percaya bahwa Allah Maha Kasih. Bukti kasihnya adalah Isa Al-Masih. Kita harus mengikuti teladan Isa terhadap wanita. Contohnya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dalam hal keluarga, ajaran Isa menyatakan suami dan istri adalah setara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Allah Maha Kasih. Dan Isa adalah pernyataan Allah bagi manusia. Puncak pernyataan kasih Allah adalah saat Isa menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi, jika kita mengikuti ajaran dan teladan Isa, jumlah kasus kekerasan seksual akan menurun. Dan jika pernah mengalami kekerasan seksual, Allah bisa memulihkan kita melalui kasih-Nya. Maukah Anda menerima kasih Allah? Klik di sini untuk belajar lebih dalam tentang Isa.